Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Marilah kita yang pertama dan utama selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak kalah pentingnya nikmat ketaatan pada Allah SWT, sehingga kita di pagi yang cerah ini dapat melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah sholat subuh yang dilanjutkan dengan kajian. Monggo kita niati ngaji, siapapun yang memberikan ceramah diniati dari rumah. Kalau perlu malam-malam mau tidur, insya Allah besok saya mau ngaji. Jadi mulai mau tidur sampai ngaji sudah merupakan ibadah, nunggu ngaji itu. Karena ngaji itu insya Allah akan memudahkan kita menuju jalannya ke surga, insya Allah. Tadi disampaikan oleh Ustadz Rafi bahwa mestinya Ustadz Hasim, saya kenal baik beliau Singosari ya, berhalangan. Saat tadi malam ditelepon Ustadz Dono, kamu bisa ganti besok pagi. Oh ya, kebetulan saya kosong gitu. Kalau malamnya nanti ada jadwal di Sudirman saya. Terus tapi temanya keutamaan Al-Quran, ya insya Allah siap saya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau kita diajak baik itu iya saja, tapi ya pakai ilmu juga kan gitu. 3 minggu yang lalu sebelum puasa saya Jumatan pas kosong jadwalnya, Jumatan di Mang 5 Sudirman. Ustadznya ya kenal baik, teman itu sudah naik mimbar. Orang kalau khotbah dan mimbar kan kita tidak boleh bicara ya, main kerikil aja tidak boleh. Tapi karena darurat saya ditarik sama takmir Al-Mu'minun. Al-Mu'minun khotibnya tidak datang, ditarik, ayo ikut saya gonceng. Saya gonceng, ya Allah tangannya gini langsung khotbah. Mungkin ibu bapak tahu kan Al-Mu'minun jamaahnya kan seperti di sini ya. Ya alhamdulillah itu tidak dikomplain sama takmirnya walaupun mendadak. Ini yang mudah-mudahan ya, kita ngaji sama-sama, yang penting kita niati ngaji. Yang kedua, sebagai informasi tadi diminta oleh Terafi, saya memang usia Februari kemarin 71. Saya dulu dosen luar biasa di UB pernah 5 tahun, di Muhammadiyah itu paling lama 17 tahun, 5 dekan. Di Unisma 5 tahun saya Pak, di Umar 8 tahun. Saya biasa ngomong, kalau ngomong kadang-kadang bablasan gitu. Terus sekarang saya alhamdulillah di Lasismu itu wakil bidang keuangan sama SDM. Ya ditarik itu, kami bantu saya Lasismu, saya udah usia 70, kalau dianggap mampu ya saya bersedia kan gitu. Ini sebagai informasi tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Di Lasismu itu sekarang ada Bank Siska, tapi bukan bank yang kayak bank umum. Banknya itu singkatan Bantuan Keuangan Berbasis Zakat Infak Sedekah. Jadi pinjamannya itu tanpa bunga, tanpa biaya. Nah, ya, tapi untuk ultra mikro, mikronya mikro, yang kecil itu, nanti kalau ada yang punya usaha ultra mikro bisa komunikasi dengan saya. Kebetulan saya jadi kalau menterainya brand manager, pimpinannya itu loh. Dia gitu ditarik, mau pendidikannya 3 hari di Ponorogo. Kalau saya udah, Prof kan udah tahu, Prof Haris itu, saya usianya udah 70, kalau dianggap mampu ya saya bersedia. Pada prinsipnya kalau kita diajak baik,
ada ilmunya, bersedia ya. Ya, jadi sebelum sampai ke materinya kan keutamaan Al-Quran. Namun saya singgung dulu bahwa di dalam Al-Quran itu termasuk salah satu keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Salah satu keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Ini menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri dalam bukunya Minhajul Muslim, pedoman hidup ideal seorang muslim. Ini di halaman 535 sampai 521. Ini saya sebutkan halamannya, kalau Bapak Ibu biar tahu bahwa saya sudah baca itu loh. Ya, jadi amalan bukan keutamaan Ramadan, amalan yang utama di bulan Ramadan itu saya singgung saja ini ya. Bagi pembuka, yang pertama itu puasa ya, pasti ya, karena puasa itu kan kita diberitakan puasa orang beriman agar mencapai predikat lalakum tatakun ya. Padahal janji Allah itu kalau kita termasuk orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Itu yang dipegang dulu, bahwa orang puasa itu mencapai predikat lalakum tatakun. Orang bertakwa insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Ini di dalam surat Al-Imran ada 3 setidaknya. Yang populer di surat nomor 133 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasarimu ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Adwa samawati war'ad uiddat lil muttaqin. Kurang lebih artinya, bersegera kamu menuju ampunan dan surganya Allah yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Ini saya singgung sedikit saja ya. Terus yang kedua itu amalan di bulan Ramadan yang utama itu sholat taraweh. Di sholat taraweh itu hadisnya itu di surat Bukhari ya, nomor 28, bahwa surat kalau kita melaksanakan taraweh bulan Ramadan akan diampuni dosa yang telah lalu ya. Jadi kalau kita tahu tujuannya, manfaatnya kan kita lebih semangat, maksud saya gitu. Nah ini yang ketiga, bukan yang terakhir, karena ada 6 amalan ya, karena ini hanya saya singgung, yaitu tadarus Al-Quran. Keutamanya, tadi sebelum sampai keutamanya, tadi saya disinggung bahwa saya belajar Al-Quran itu sudah usia. Dulunya ya saya tidak bisa banyak. Saya setiap pindah kerja itu mengundang ustadz ke rumah privat loh. Setiap pindah kerja itu. Saya belajar taksin itu di usia di atas 60. Sama Ustadz Haris sama itu, iya 1,5 tahun, mulai dari alif bacaan gambar kol-kola apa, tadinya tidak ngerti. Yang lebih tragis lagi itu saya baca Al-Quran itu, kalau di Ustadz Haris itu 11 orang usianya sudah sama dengan saya. Yang lebih ini lagi di Narul Hamam, saya belajar taksim sampai Al-Quran itu 4 semester, berarti 2 tahun bersama anak kecil yang kelas 3 SD sampai SMA. Ibu tahu ya, bapak ibu, orang itu kan kalau nanti ustadznya lagi ke belakang sarungnya dilinting sabet-sabetan gitu. Saya di situ saya, iya, bersama Ustadz Rudi saya, iya, 4 tahun. Nanti belum lagi kalau bantalnya di belakang itu buat kalau ustadznya keluar, iya sudah. Tapi saya niati ngaji gitu, enggak apa-apa gitu. Di sana itu kalau ngaji itu kalau mulai jam 4 sampai jam 9, pagi habis subuh sampai jam 11. Insya Allah dapat malam makan gratis, pagi makan gratis. Ya, 2 tahun saya. Kalau sama yang Ustadz Haris 11 orang usianya sama, bodohnya sama kan gitu. Nah ini sama anak kecil usia
kelas 3 SD, 2 tahun ya saya. Bukan tersiksa, mereka lari-lari gitu, waduh ya. Ya saya dengan semangatnya, pernah belajar juga, tadi kan suruh kita belajar dulu ya, mudah ada manfaatnya. Di Ustadz Abdul Wahid saya, ada 1,5 tahun belajar nahwu sorof, yang ikut orang pinter-pinter, saya tidak bisa tau, kebuntal-buntal, ya. Orang mereka basicnya sudah bisa gitu loh, jadi bisa mengikuti. Katanya Ustadz Abdul Wahid, udah Pak Amin, ikut saja, cari pahalanya. Oh ya, kata itu, tidak apa-apa. Minimal ngerti, oh nahwu sorof apa, walaupun tidak senyantol yang pada pinter itu loh. Ustadz Faisal ngerti? Pernah ya? Itu antara santrinya. Loh saya suruh ngikuti sama Ustadz itu enggak bisa ya, sebisanya itu. Cari pahalanya. Itu jadi marilah kita belajar Al-Quran sebelum sampai kepada keutamanya. Mudah-mudahan cerita saya memberi motivasi. Saya masuk CMM, Korps Semboyan Muhammadiyah. Waktu itu Bendara Takmir Sudirman. Kalau saya sekarang tua takmir, ya itu ditarik lagi. Pak Amin kita takmir ikut ya. Loh saya udah usia 70 juga sudah. Saya periode ini dong. Tapi di sana sebelumnya bendara dua periode, wakil 1 periode. Kalau saya dianggap mampu ya, saya bersedia. Iya, intinya itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat mengisi di usia yang sudah. Tapi saya masih tenis kemarin pertandingan di mana itu? Surabaya. Mainnya itu karena saya paling tua, paling bodoh, mainnya di belakangan. Mainnya setelah duhur. Saya waktu itu puasa daur. Ya. Tapi ini yang mau saya ceritakan itu bagaimana ibadah itu jangan disampaikan ke orang kalau tidak perlu gitu loh. Saya kan puasa, Pak Amin, ayo makan, oh ya nanti gampang. Ayo pas waktu makan nasi, oh ya nanti saya sudah. Akhirnya saya sampai main itu para orang tidak ada yang tahu saya puasa. Tapi alhamdulillah saya masih menang 8-4 itu. Terus saya minta maaf sama partner, Pak Kuncoro namanya. Pak Kun, maaf saya nasi Mbak Maksimam. Lu sudah menang, oh iya, saya puasa. Wah kalau tahu di depan aja nggak usah lari kan gitu. Ya itu kita kalau ibadah kalau bisa itu disembunyikan itu. Baiklah, jadi itu cerita saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak. Yang selanjutnya apa keutamanya Al-Quran ya. Ini sama menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri dalam kitabnya Minhajul Muslim. Kalau kita ngaji ada kitabnya itu tenang. Jadi kalau orang tanya ya, oh itu saya menurut kitab kan itu, iya, bukan oh menurut saya. Kalau di isu agama kalau bisa jangan menurut saya, iya. Makanya saya sengaja hati saya sampaikan biar lebih jelas itu. Yang pertama bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, petunjuk dari Allah SWT, ya, petunjuk agar kita bisa mengetahui, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi gulsatinya itu dunia akhirat ya. Ini hadisnya apa? Firman Allahnya juga populer ya, mungkin sering dibaca di imam, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linasi wa bayyina minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasannya petunjuk itu untuk pembeda antara yang benar dan yang hak, yang benar dan yang batil, yang salah ya.
Jadi Al-Quran itu apabila kita mempelajari, membaca, mengamalkan, insya Allah itu kita akan mendapatkan ilmu. Jadi Al-Quran di bulan Ramadan itu diturunkannya kitab-kitab dari Allah SWT. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir bahwa di bulan Ramadan itu di tanggal 24 diturunkan Al-Quran. Terus di tanggal 1 Ramadan diturunkan Suhuf namanya, lembaran-lembaran Ibrahim. Itu juga diturunkannya tanggal 1 Ramadan. Taurat itu diturunkannya tanggal 6 Ramadan. Dan kitab Injil pun diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi hati yang hamba-hambanya yang beriman, yang membenarkan dan mengikutinya. Jadi bagi yang orang beriman dijelaskan di satu hadis bahwa orang yang beriman itu apabila orang itu kalau sudah di akhirat nanti sudah dihisab, yang masuk surga, masuk neraka. Namun apabila orang yang masuk neraka dia ada keimanan walaupun sebesar biji zarah, itu akan diangkat, dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Monggo jamaah kita berusaha mempertahankan iman kita. Salah satunya dengan belajar membaca Al-Quran. Kita membaca itu usahakan artinya juga dibaca. Saya otodidak itu, Al-Quran saya yang saya pakai seharian itu tidak yang normal tapi ada artinya. Yang artinya itu saya coret-coret di sampingnya yang menarik. Oh misalnya perintah zikir misalnya Al-Ahzab 41 yang bunyinya misalnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabihu bukratan wa asila. Saya tulis untuk menarik. Jadi kalau mau nyari ya bukan membaca lagi tapi di sampingnya itu kan ada yang kosong itu. Ya, itu seperti itu. Jadi monggo ini hadisnya sahih yang bahwa orang yang masuk neraka punya keimanan sebiji zarah itu akan diangkat ke dalam surganya Allah SWT. Yang perlu diketahui itu bahwa kita harus menjaga jangan sampai iman kita itu lepas. Iman yang lepas itu ada 3. Yang pertama, pada saat orang minum khamr itu ya, itu pada saat minum imannya itu hilang. Nah kalau orang jangan minum khamr meninggal, itu ya pada saat itu dia tidak beriman. Yang kedua, pada saat mencuri, pada saat mencurinya itu orang itu imannya hilang. Ya. Padahal sekarang itu kan korupsi kan mendaranya, itu kan sama dengan nyolong tapi besar-besaran gitu loh. Iya. Makanya diaurkan kan tidak hanya mencuri, jangan memperberat timbangan untuk sendiri. Timbangan itu tidak boleh. Iya, bukan mencuri, bukan. Timbangan ini mungkin timbang beras sudah. Katakan kalau 1 on itu kan harganya berapa, itu aja tidak boleh itu loh. Apalagi tanah misalnya, pengembangannya ke tanah. Jangan sampai kita di dalam menimbang itu kita punya niat untuk sendiri dikuatkan, untuk orang lain diringankan. Seperti ada suatu kisah itu, orang penjual gula tidak punya timbangan, jual gula untuk makan, bawalah jual gula ditimbang, dapat uang buat beli beras, berasnya 2 bulan. Udah ngertinya berasnya ya
itu 1 kilo. Pada suatu berjalan bertahun-tahun, juragannya itu menimbang gula merahnya itu. Loh, ini kalau 9 on, dimarahilah orang yang miskin itu. Kamu bohongi saya bertahun-tahun, ini saya timbang 9 on. Cara kita ya, Masya Allah ya juragan, saya itu tidak punya timbangan. Ini timbangan 1 kilo ya saya timbang karena beras yang saya peroleh, kan gitu ya. Jadi berasnya itu yang buat apa artinya? Yang membohongi kan yang jual, iya. Itu walaupun 1 on itu jangan sampai. Ya. Yang kedua itu keutamanya bahwa Al-Quran itu memberi syafaat pada hari kiamat, itu harus dipegang betul. Dengan kita mengetahui hadisnya, kita mengetahui penggunaannya, insya Allah kita akan lebih semangat. Ya. Saya seperti ini tuh nulis tadi malam pakai tangan, persiapan. Kalau sudah mau seperti ini ya jangan istilah perang itu lebih baik babak belur sebelumnya ketimbang babak belur di hadapan jamaah kan gitu. Kalau istilahnya orang perang yang seperti itu. Kalau orang tenis lebih baik berlatih sampai teklek, tapi kalau bermain ya tidak dibuat apa bulan-bulanan kan gitu. Saya di sini familiar karena sudah bertahun-tahun saya. Maaf. Kalau sholat duha itu ya seringnya di sini. Ya. Jadi ini hadisnya riwayat Muslim nomor 804. Ya. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa'inahu yahdi yaumal qiyamah syafi'an li sohibin. Artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada ahli. Ahli itu dalam bahasa hadis itu memang ahli, artinya yang rajin itu kalau kita, bukan ahli yang tahu artinya bacanya fasih, bukan, ya yang rajin itu, rajin membaca. Ya, kita maklum ya. Jadi marilah kita dengan kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai syafaat, kita kalau khususnya di Ramadan masih ada, kita punya target, satu bulan itu mau 1 juz. 1 juz itu isinya 10 lembar. Upayakan sehari habis sholat itu minimal 2 lembar. Ya. Syukur kalau ada waktu yang lebih panjang ya 3 lembar, 4 lembar tidak apa-apa. Nanti ke belakangnya bisa, kalau sudah khatam ya ganti, dimulai lagi dari awal. Harus punya target ya. Janganlah nanti ini ngantuk siang, nanti habis duhur saja, habis duhur lagi lemes lagi, nanti habis asar nanti aja, habis terawih kenyang lapar tidur. Ya, memang harus dipaksakan. Ya, awalnya harus dipaksakan. Insya Allah nanti kita itu ketagihan. Ya. Yang ketiga, menanamkan jiwa dan pikiran. Ya. Ini tadi menurut Syekh Abu Bakar ya. Tadi saya berani karena saya punya kitabnya. Saya mohon maaf ya, mudah-mudahan bisa. Saya itu kebetulan itu senang baca, ya dosen tadi ya. Jadi saya itu kitab yang hardcover bukunya itu yang Muslim tahu bukunya 5 buku, yang Bukhari juga Muslimnya 4 buku tebal-tebal, Bukharinya 5. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu 10 buku. Jadi kalau saya baca Al-Quran ini, saya buka tafsirnya apa, penjelasannya. Kalau ada hadis yang terkait, oh ini riwayat Muslim, saya cari hard copy-nya, saya baca itu loh. Walaupun mungkin bacanya tidak sefasih yang saya gantikan tadi ya. Dan Hasim pastilah, saya belajar taksir sudah usia 60 kok, kan itu. Tapi minimal yang saya sampaikan itu benar gitu loh. Ya, jadi ini
ada yang menanggapi, ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu tatma'innul qulub. Ala dzikrihi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hatinya mereka menjadi tenang, tentram. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Ya, dipegangnya itu hanya dengan mengingat Allah, kita hanya tenang. Jadi kalau kita galau, kalau kita lagi resah, ya jangan curhat sama orang. Apalagi yang muda, curhat sama temennya yang lawan jenis, ya lama-lama bisa tertarik gitu loh. Ya. Mohon maaf itu, ya. Kalau di pandangan orang itu kan memandang yang haram itu yang diperbolehkan sekali, yang berikutnya itu diharamkan. Terkait tadi itu kalau kita minta curhat sama orang yang lawan jenis, jadi misalnya kita sekarang ke mall ya, kan banyak orang yang pakai baju adik itu loh, baju yang ketat-ketat itu. Kalau terjadi yang tidak diperbolehkan ya sekali aja itu, jangan dipentelengi gini tuh, ya. Karena yang berikutnya itu merupakan haram. Ya, jadi itu orang yang beriman hatinya tenang hanya dengan mengingat Allah gitu ya. Terus yang selanjutnya dijelaskan bahwa sebaik-baik kalian ada orang yang mempelajari Al-Quran. Ini juga hadis ya. Terus selanjutnya, barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan, di mana kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali. Ya. Ini kan di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan itu akan lebih ditingkatkan pahalanya. Jadi di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seperti membaca alif lam mim itu 3 huruf ya, bukan 1 tapi alif 1, lam 1, mim 1 ya. Terus yang selanjutnya, Al-Quran itu merupakan hidayah, bisa menjadi petunjuk ya. Ini di dalam hadis dijelaskan ada musuh Rasulullah. Ya Muhammad, bukan, karena musuh tidak mau ngaku itu Rasul, bukan Nabi, enggak itu. Ya Muhammad, bacakan saya Al-Quran itu. Sama Rasulullah dibacakan. Di hadis itu yang dibacakan itu surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Lanjutannya ya lakum tadzakarun. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, berbuat kebaikan, memberikan kepada kerabat dekat, melarang perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Belum sampai selesai, musuhnya itu ulangi lagi. Saya terharu, saya tersentuh gitu. Baru 1 ayat di mana berakhir bahwa orang tersebut itu masuk Islam. Ini suatu kisah ya, hadis ya. Jadi yang tadinya musuh manggil Rasulullah aja manggil hai Muhammad gitu, bukan pakai Nabi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita sering baca Al-Quran akan menambah keimanan kita. Ini yang terakhir ya, Quran itu sebagai penawar obat. Obat ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar obat ya.
dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim akan membawa kerugian. Ya. Dan juga di dalam surat Asy-Syura ya, dijelaskan juga bahwa ini suratnya pendek. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza maridun wa huwa yasfi. Dan apabila aku sakit, dialah, maksudnya Allah yang menyembuhkannya. Aku itu di sini maksudnya Nabi Ibrahim. Ini khusus untuk penawar. Saya akan menjelaskan secara singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, kita kan yang mungkin ada yang sudah punya cucu, ada punya anak. Kalau anaknya sakit itu berpikirnya dulu, jangan langsung obatnya apa, turun panasnya mana, bawa dokter kemana, ya. Tapi bahasanya itu kita doakan atau kita ruqyah yang sederhana, karena ruqyah itu merupakan hadis Rasulullah. Yang dibaca itu Al-Quran, yang membaca kita itu tergantung kita, keimanan kita, kan itu. Terus yang kedua, yang di ruqyah itu harus percaya bahwa itu hadis Rasulullah. Yang mau saya sampaikan di sini, ya, intinya itu kalau kita sendiri sakit atau anak kita atau cucu kita, jangan berpikir obatnya mana, dokter mana. Berdoa dulu. Ini praktisi. Saya itu kalau di komunitas saya disebut roki, peruqyah. Iya. Saya juga heran itu. Ikut pelatihan peruqyah 3 hari, 2 hari. Saya praktekkan, saya video. Tadinya enggak ngerti. Saya praktekkan kok. Saya video. 3 orang yang saya ruqyah itu bereaksi dan ada reaksi lah misalnya. Dan contohnya seperti ini, ada reaksi gini. Saya meruqyah orang vertigo. Waktu itu sudah minta dibawa ke rumah sakit. Udah nanti saya ruqyah dulu. Tapi syaratnya minta saya ruqyah, saya bacakan yang sebisa saya. Dia itu bereaksi itu ini. Muntah-muntah itu, bahkan sampai ngompol, tahu ya, iya. Dan alhamdulillah nggak jadi bawa ke rumah sakit, tak video. Pak. Yang kedua, saya habis Jumatan naik mobil, teman saya cerita saya punya sakit ini, coba saya ruqyahnya, di ruqyah di mobil, tapi jangan muntah ya Pak Amin. Ya saya nggak ngerti, saya bukan peruqyah. Tak ruqyah di mobil sebelah saya, tak bacakan surat pendek, muntah-muntah. Itu muntah itu tandanya reaksi, keluarnya ayam kalau menurut ilmu ruqyah itu. Terus yang satunya lupa saya, 3 itu 2 ya. Akhirnya saya cerita sama pemimpin ruqyah komunitas saya yang tingkat nasional. Ya sudah, kalau gitu Pak Amin jadi Roki siapa? Roki itu ya peruqyah itu. Ya, nah ruqyah itu kan seperti ini, ada yang bantu di belakang. Lalu saya jadi pemateri. Hanya belajar itu, akhirnya saya memang belajar, saya termasuk belajar tabib, saya belajar 4 hari. Ya itu tadi, belajar ilmu untuk yang bermanfaat. Kembali kepada permasalahan yang awal, monggo ibu bapak jamaah kalau anaknya atau diri sakit jangan pikir obatnya apa, ke dokter mana, berdoa dulu. Berdoanya ruqyah itu, surat ruqyah itu Al-Fatihah. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa riwayatnya seperti ini, biar bapak lebih paham, lebih percaya sama saya itu loh. Ada rombongan sahabat safar bepergian, di tengah perjalanan dia kemah di satu kaum. Kalau di Arab itu, kalau ada orang kemah di satu kaum, itu disuguhi makan. Namun
sahabatnya Rasul sampai minta tidak dikasih. Ya sudah, kemah tapi tidak makan. Tiba-tiba pemimpinnya kaum itu digigit binatang berbisa, diobati oleh kaum itu tidak ada yang bisa, terus minta tolong kepada para sahabat. Para sahabat ada yang, oh ya saya, insya Allah saya doakan, tapi saya minta imbalan, karena kamu tadi saya tidak mau minta ngasih saya, alasannya gitu di hadis itu. Ya nanti saya kasih berapa ekor kambing. Dibacakanlah Al-Fatihah, sembuh tak berbekas. Ini hadis ya, mohon maaf ya. Terus akhirnya sahabat, udah ini disembelih aja kambingnya. Oh jangan, ini halal apa enggak? Enggak berani makan. Dibawalah ke Madinah, bawa pulang. Baru tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah tadi saya berjalan di tengah jalan, bapak diceritakan, dibacakan apa? Al-Fatihah. Kamu tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu ruqyah itu? Ya enggak tahu kan gitu. Rasulullah bersabda bahwa surat Al-Fatihah itu surat ruqyah. Kaitannya dengan ini, masih ada waktu ya. Kaitannya dengan ini, caranya gini. Kalau ini singkat saja ya, khusus untuk diri sendiri sama anak atau cucu, orang terdekat, jangan orang lain. Karena ruqyah itu mengandung, misalnya kalau cuma sakit tidak apa-apa. Kalau orang meruqyah dia punya jin yang jahat, ya nanti dia ngamuk, nanti ilmunya tidak ada untuk menangani, malah tambah bingung. Iya, saya waktu di Sudirman meruqyah itu ya gitu, merasa kayak binatang itu mau bunuh itu ya, kamu itu mau bunuh saya. Jin jahat itu kan tinggi saya manusia dengan kamu, kan gitu ya. Kalau punya ilmunya, kalau makanya untuk anak diri sendiri, caranya gini, kita bacakan Al-Fatihah, ganjil 1, 3, 5 tergantung kebutuhannya, sakitnya seperti apa, kan gitu. Kalau punya pusing-pusing aja ya Fatihah sekali. Caranya habis baca Al-Fatihah, kita tiupkan ke tangan. Habis itu mana yang sakit, misalnya kepala atau mungkin dadanya sesak, mohon maaf berdiri ya, itu habis ditiup, ini tangan kanan ini tempelkan yang sakit ya. Kalau misalnya mah ya di perut, kalau dada sesak ya di sini, pusing ya di sini, itu diputar ke arah tawaf, kebalikannya jarum jam. Jadi kalau jam kan sana, tawaf kan kiri, sambil berdoa ya, ke kiri berdoa, Allahumma robbanas adhibil ba'sa isfi antasafi la sifa'a ala sifa'uka sifa'ala yuhudiru sakoman. Ini doanya Rasulullah ini. Jadi kalau ada orang sahabat ke Rasulullah sakit minta didoa, doanya ini. Apabila Rasulullah berkunjung orang sakit, pasti doakan ini. Saya terapkan, saya nengok orang sakit di masjid, di rumah sakit, mesti saya sebelum ngobrol lama, ada orang banyak itu, mohon maaf kita berdoa untuk yang sakit. Ini doanya Rasulullah, saya bacakan Al-Fatihah ini, nanti tolong diamini, nanti baru ngobrol lagi. Saya praktekkan itu. Tapi harus yakin dulu bahwa ruqyah itu sunnah Rasul, yang dibacakan ini Al-Fatihah. Jadi setelah itu, nanti kalau misalnya kan ada yang tahu doa itu ya, ada ya. Kalau enggak ada nanti mohon maaf tak share ke Pak Rafi. Allahumma robbanas, ya Allah yang menguasai manusia, isfi antasawi, sembuhkanlah penyakit. Kalau isfinya pendek, Ustaz Rafi misalnya disebutkan, sebutkan anaknya fulan misalnya, fi pendek. La sifa'a ala sifauka, tidak ada kesembuhan tanpa seizinmu. Sifa'ala yuhudiru sakoman, sembuh yang tiada kembali penyakitnya. Tapi kalau untuk diri sendiri, fi-nya panjang, pakai ya, isfi antasafi, sembuhkanlah penyakit saya. Maaf ini saya selipkan gini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya praktekkan tiap kehidupan saya.
saya sakit ya, saya ruqyah sendiri, saya doakan sendiri. Saya terakhir ruqyah itu di Kepanjen, Selorok, orang usia 86 yang minta ustadz kepala SD lebih pintar dari saya. Orang rumah itu, ya kalau benar saya, kepala sekolah, SD Islam, ya CMM minta tolong saya. Loh, kan pintar jenengan yang saya kok minta tolong. Saya bukan, tidak bisa saya, itu ahlinya, keberanian. Saya dijemput ke Selorok, usianya 86. Sudah selama berapa bulan koma, tidak bisa apa-apa. Setiap setengah bulan kontrol, masih hidup, bawa pulang. Dia nggak makan, nggak kasih apa-apa. Anaknya itu bukan memang sembuh, dia ikhlas kalau dia dipanggil. Tapi menurut anaknya, dia dulu punya pegangan. Ada memang, ilmu itu ada. Maksudnya sudah menghilangkan sebelum mati, sebelum meninggal, biar enggak sirik gitu. Saya ruqyah. Ya. Ustaz Supriyadi yang kenal sama, dampingi beliau saya, orang lebih ilmunya. Saya ruqyah itu orang koma itu diminumnya aja pakai yang saya obati, diteteskan pakai sendok, enggak bisa buka. Orang koma berbulan-bulan enggak makan, saya ruqyah, terus dia megang tangan saya gini, kenceng sekali, kenceng itu. Saya bacakan surat-surat lainnya itu. Terus itu kalau menurut ilmu ruqyah itu reaksinya itu. Saya ditanya, gimana Ustadz? Jangan Ustadz, Pak Amin saja lah, kayak gitu. Kalau menurut ilmu ruqyah, insya Allah kemauan keluarga, kalau memang menurut jenengan dulu dia punya pegangan, insya Allah sudah bereaksinya, sudah keluar. Nanti kalau 1 minggu tidak ada reaksi, nanti saya datang sini lagi. Itu hari Rabu. Sabtunya ditelepon, Assalamualaikum Ustaz. Ya Bu, saya Bu, ini putranya. Itu bapak saya alhamdulillah sudah meninggal. Mungkin saking senangnya, sudah koma lama, kan kasihan ya, tidak makan, tidak apa itu loh. Mungkin ya bisa dimaklumi. Memang perintahnya itu, Allah itu apa saja itu, baca Al-Fatihah, hamdalah dulu, walaupun susah gitu. Alhamdulillah saya diuji kan gitu. Memang tidak lazim. Oh ya Bu, mudah-mudahan memang itu sudah tidak syirik lagi gitu loh. Ya. Jadi Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, jadi kan 1 minggu saya datang lagi gitu. Tapi alhamdulillah saya itu meruqyah berapa orang. Kalau saya ruqyah itu tidak orang minta saya ruqyah, kira-kira orangnya familiar tersentuh ya saya ruqyah. Kalau orangnya komersial ya tak alihkan ke orang yang komersial, yang buka ruqyah itu kan ada. Saya punya komunitas, oh nanti Bapak kesini aja, Ustadz Hasbi misalnya yang kenal ya. Nanti HP-nya ini nanti janjian, itu. Itu termasuk yang menyentuh hati dari saya datangi sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bahwa Al-Quran itu merupakan sebagai kesimpulan ya. Yang pertama itu Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang mengarahkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu pemberi syafaat. Syafaat itu artinya kita ditolong sama Al-Quran, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai penyembuh orang yang galau. Dengan baca Al-Quran tersebut maka hatinya akan tenang. Nah ini tadi yang terakhir, tolong dipraktekkan saja. Saya berani menyarankan praktekkan. Minimal kita diuji sakit itu ingat Allah itu loh. Tidak grogi, tidak apa gitu. Cucunya panas, kepalanya baca Al-Quran. Kalau nemen 3 kali, semakin nemen semakin banyak, tapi ganjil itu. Insya Allah kita akan selalu ingat. Karena kita itu diperintahkan untuk zikir. Zikir terbaik itu membaca Al-Quran. Ya. Nanti kalau mau ada yang bertanya, bisa komunikasi saya, tidak apa-apa, yang terutama ruqyah atau yang lain. Demikianlah Bapak Ibu, ada benarnya karena Allah SWT, ada salahnya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, akan meningkatkan kita untuk selalu belajar membaca Al-Quran walaupun sudah usia. Di sini sudah ada, alhamdulillah,
ya. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat kelak, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathu qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis tangan semua.